Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nyamuk tadi itu kan lahir tidak mengetahui ayah ibunya, Ustaz. Sehingga nyamuk tadi itu nakal karena salah pergaulan dan kurang perhatian dari orang tuanya. Tapi bukan itu pertanyaan saya, itu hanya pembuka saja. Pertanyaan saya adalah sikap dari Ibnu Umar yang mengikuti Rasulullah SAW sampai megilan, kalau bahasa Lamongannya itu sampai megilan, bahkan langkah pun diikuti, sampai tempat kencingnya pun nggak kencing, dikencing-kencingkan. Apakah itu tidak termasuk hulu? Kalau memang itu termasuk hulu, mungkin apakah hulu itu boleh ketika mengikuti Rasulullah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas ya, tidak ada perkataan para ulama yang menyebutkan perbuatan Ibnu Umar itu sebagai perbuatan yang gulu. Bahkan kebanyakan para ulama justru memujinya, karena mesti apapun itu, baik ibadah mahdho ataupun ghairu mahdho yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mesti ada hikmahnya dan ada kebaikannya. Tidak ada yang sia-sia dari perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah beliau diangkatnya menjadi Nabi. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa itu adalah perbuatan hulu, kalau ada, maka itu hulu yang baik, ya, itu hulu yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Hulu yang baik. Soalnya gini Ustaz, jangan-jangan ketika melihat Rasulullah itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, akhirnya anak itu malas, atau orang tua itu malas, nggak usah nulis, nggak usah belajar nulis, nggak usah belajar membaca, cukup mendengarkan saja gitu. Jangan-jangan itu juga nanti mengarah ke arah situ, kalau ada orang yang kritis tapi ke arah yang jelek. Kalau kritis, hasilnya kalau kritisnya itu kan harusnya secara totalitas. Kalau dia bisa kayak Rasulullah SAW dan dia mau tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak apa-apa. Yang penting hebat kayak Rasulullah, dan itu lebih baik. Tapi kalau yang dicontoh yang tidak baiknya itu pada dirinya tidak baik. Kenapa? Karena Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa tulis, itu adalah baik bagi Rasulullah, dan itu sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, itu termasuk mukjizat Allah yang paling besar yang diberikan Allah kepada Rasulullah sebagai bukti untuk melemahkan orang-orang kafir yang akan mendatangkan seperti Al-Quran. Kenapa? Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa tulis, kemudian kata-kata yang keluar dari lisannya seperti Al-Quran seperti ini, itu kan tidak mungkin dari orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, mesti dari zat yang maha mengetahui. Kalau kamu nggak percaya, jangankan kok orang yang tidak bisa baca di antara kalian, orang yang paling pintar saja loh datangkan seperti Al-Quran ini. Itu kan berarti bagi Rasulullah kan baik, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan kadang subhanallah, memang yang nyambungannya dengan negatif thinking tadi, orang yang selalu negatif thinking itu biasanya kalau niru orang itu niru orang yang jelek-jeleknya saja, yang baiknya, giliran baiknya dia tidak tiru, sehingga terkumpul pada dirinya itu jelek semua. Kalau dia berbuat jelek itu alasan pada Pak Ustadz Anas tahu ngono kok, diambil jeleknya, tapi nggak pernah diambil baiknya. Oh, Pak Ustadz Anas pernah begitu, nggak pernah diambil. Pokoknya ketika berbuat jelek nyari itu. Nah, itu yang dikatakan oleh para ulama sebagai tatabu'u zallatil ulama, yaitu mengikuti kesalahan para ulama, ya. Jadi ada misalnya lah, para ulama di sini dia memiliki pendapat-pendapat yang rojih semua, jitu-jitu semua, dan Allah Subhanahu wa taala memang, ya, di dalam perkataan Imam Syafi'i ada yang menisbahkan ini hadis dari Rasulullah, innallaha la ya'ba ayyutimma illa kitabah.
Allah itu enggan untuk menyempurnakan kitab karangan seseorang kecuali hanya kitabnya saja, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini sempurna. Sesempurna kitab yang dikarang oleh manusia mesti ada kekurangan dan kesalahan. Nah, orang paling merugi adalah setiap yang banyak sempurnanya ini dari karangan para ulama yang baik-baik ini, dia sering ambil dari yang salahnya. Ada orang ulama salah berpendapat tentang hal tersebut. Nah, kebetulan sesuai nafsunya pendapat ini sangat oke bagi nafsunya, dia ngikuti ini. Tapi pendapat nafsu yang lain yang seperti ini dia tidak ikuti, nyari pendapat ulama yang dalam nafsu lain dia mengikuti di sini. Sehingga yang diikuti itu yang salah, sangat terkumpullah kesalahan-kesalahan dalam dirinya, walaupun dia sok soleh berpendapat ini dikatakan oleh imam ini, saya berbuat ini itu karena dikatakan oleh imam ini, padahal itu pendapat yang marjuh dan yang merupakan kesalahan daripada ulama tersebut. Maka itu termasuk mental yang tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradahu biada matsala. Jazakumullahu khairan katsiran ala husni istimaikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.